semua, perkenalkan, nama saya Imrul Jayati, NIM K331836, Program Studi Pendidikan Kimia FKIP UNS Angkatan 2018. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi nanoteknologi. Sebenarnya, apa sih nanoteknologi itu dan apa saja yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari? Mau tahu penjelasannya? Simak terus videonya ya! Nah, sebelum kita menginjak lebih jauh tentang aplikasi nanoteknologi, sebelumnya kita kupas terlebih dahulu apa sih nanoteknologi itu. Nah, pada zaman serba modern ini, teknologi berkembang dengan sangat pesat. Inovasi-inovasi yang bermunculan saat ini seolah mengikuti tren yang cenderung mengarah pada ukuran partikel-partikel penyusun yang semakin kecil. Salah satunya adalah pengembangan nanoteknologi yang terus menjamur di berbagai bidang. Teknologi dalam skala nano atau ukuran berkisar sepermiliar meter memungkinkan manusia untuk menyusun atom demi atom untuk membentuk suatu material. Nanoteknologi adalah seni dan ilmu memanipulasi atom dan molekul untuk membuat sistem, bahan, dan perangkat baru. Nanomaterial dapat didefinisikan sebagai benda yang memiliki ukuran antara 1 sampai 100 nanometer. Nah, sekarang kita udah menginjak dalam aplikasi nanoteknologi. Dalam materi kali ini, saya akan membagi aplikasi nanoteknologi menjadi 5 bidang umum. Yang pertama, bidang material science. Yang kedua adalah bidang energi. Yang ketiga, medicine. Yang keempat, bidang elektronik. Dan yang kelima, device. Nah, kita kupas yuk satu persatu. Nah, bidang yang pertama adalah material science. Aplikasinya berupa powder, coatings, carbon nanomaterials, nanofabrics. Nah, saya akan menjelaskan tentang pelapisan atau coating pada badan mobil. Nanocoating adalah bahan atau obat atau teknologi yang digunakan ketika proses pelapisan perlindungan cat bodi mobil berlangsung. Sesuai dengan namanya, nano atau partikel kecil, bahan yang digunakan saat coating diklaim mampu menyerap hingga pori-pori cat mobil, sehingga perlindungan cat mobil lebih optimal karena bahan yang digunakan mampu menyerap hingga pori-pori cat mobil. Yang kedua adalah pada bidang energi. Aplikasinya adalah tenaga surya dan fotovoltaik, bahan bakar hidrogen sel, dan lampu putih LED. Saya akan menjelaskan tentang sel surya atau sel solar. Nah, sel surya adalah suatu perangkat atau komponen yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip efek fotovoltaik. Yang dimaksud dengan efek fotovoltaik adalah suatu fenomena di mana munculnya tegangan listrik karena adanya hubungan atau kontak dua elektroda yang dihubungkan dengan sistem padatan atau cairan yang mendapatkan energi cahaya. Oleh karena itu, sel surya atau solar cell sering disebut dengan sel fotovoltaik atau PV. Yang ketiga pada bidang medicine, aplikasinya berupa genomic, proteomic, lab on chips, nanotubes, dan Buckyballs. Istilah nanomedicine sendiri berarti obat-obatan yang dibentuk dalam skala nano. Aplikasinya sendiri dapat berupa nano emas atau gold nanocell yang digunakan untuk mendiagnosa dan mengobati kanker, dan liposom sebagai pembantu atau adjuvant, vaksin, dan sarana untuk menghantarkan obat. Zat perwarna atau dye yang terbuat dari senyawa tertentu dapat dibuat dan bereaksi dengan sel penyakit seperti sel kanker yang kemudian menghasilkan pependaran atau fluoresensi untuk memudahkan pendeteksian. Yang keempat, pada bidang elektronik. Aplikasinya sendiri berupa MRAM, NRAM, KeyDot, dan KeyBits. Aplikasi nanoteknologi di bidang elektronika bertumpu pada apa yang disebut sebagai single electron device atau elektron tunggal. Tujuan utama aplikasi nanoteknologi di bidang elektronika adalah meningkatkan tenaga, kapasitas, dan kecepatan alat beberapa kali lipat dari yang ada di sekarang ini. Yang terakhir atau yang kelima adalah pada bidang device atau peralatan. Aplikasinya sendiri berupa litografi, dipen litografi, AFM, dan MEMS.
Litografi atau cetak batu adalah sebuah metode untuk percetakan di atas permukaan licin dan juga cara untuk memproduksi semikonduktor dan peralatan MEMS. Nah, sampai sini dulu video materi aplikasi nanoteknologi dalam kehidupan kita. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, apabila ada koreksi atau kritik atau saran, silakan komen di bawah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di video selanjutnya. 나의 오늘 속에 수많은 어제들이 저물지 못한 채 또다시 하루 살아 살 수 없는 표